Setting berada di zaman Joseon. Wali kota Damryung menyalakan banyak lampion di atas laut. Ini merupakan tanda Damryung untuk bertemu dengan Putri Duyung lagi. Kemudian wali kota menanyakan nama dari Putri Duyung tersebut. Putri Duyung memberitahu namanya adalah Sihwa yang diberikan oleh seseorang. Putri Duyung itu mulai menceritakan pertemuan pertamanya di masa kecil dengan seorang anak kecil laki-laki di pinggir pantai. Anak kecil laki-laki itu menanyakan namanya, tetapi Sihwa tidak menjawabnya karena tidak memiliki nama. Sejak saat itu, nama Sihwa diberikan untuknya yang memiliki makna seseorang anak yang bersinar terang. Ia menceritakan juga tentang anak itu yang selalu bermain dengannya hingga remaja. Suatu saat pria itu datang dan memberitahu jika ia akan menikah dan hidup dengan gadis lain. Pria itu mengatakan jika sebenarnya ia tidak mau menikah dengan calon istrinya, justru ingin bersama Putri Duyung itu. Ketika malam pertama pernikahan, pria tersebut lari dari rumah untuk menuju laut. Ia memanggil nama Sihwa dan menerjang derasnya ombak pantai untuk mencarinya. Pria tersebut tenggelam, lalu Sihwa datang dan menciumnya. Ia kemudian menceritakan tentang pria itu yang sudah melupakannya, karena kemampuan khusus Putri Duyung adalah menghapus kenangan kepada orang yang mereka kehendaki. Mendengar hal itu, Damryung terkejut dan menceritakan jika kematian istrinya disebabkan oleh penyakit paru-paru. Karena ketika malam pertama, Damryung meninggalkannya dan ia tidak ingat alasan ia meninggalkan istrinya. Ia kembali menanyakan untuk memastikan apakah pria yang Sihwa ceritakan adalah dirinya. Setting berpindah ke zaman modern. Ketika Jeonjae terbangun di pinggir laut, ia mencoba mengingat apa yang membuatnya tergeletak di pinggir laut. Ia hanya teringat kejadian dikejar oleh bawaan Jinok dan terkepung sehingga ia menjatuhkan dirinya sendiri ke laut. Teringat hal itu membuatnya merasa heran mengapa ia memilih terjun ke laut. Ia tak sengaja melihat gelang giok di tangannya tetapi ia tidak ingat apa-apa. Kemudian dengan pesawat, Jeonjae kembali menuju Seoul. Sesampai di depan rumahnya, Namdo terkejut melihat Jeonjae selamat karena ia dikabarkan sudah tewas. Di dalam rumah Jeonjae juga ada Taeho. Rumah Namdo dan Taeho sudah diketahui polisi sehingga ia datang ke rumah Jeonjae yang aman. Namdo membisiki Jeonjae dan meminta berbicara secara pribadi dengannya. Ia menarik Jeonjae ke balkon untuk menanyakan keberadaan gelang yang Jeonjae curi. Mendengar hal itu, Jeonjae merasa heran dan kebingungan karena Namdo mengetahui gelang yang tiba-tiba ia temukan di tangannya ketika bangun di pinggir laut. Ia menanyakan mengapa Namdo mengetahuinya. Namdo mengatakan jika Jeonjae bertemu wanita aneh dan mencuri gelangnya karena memiliki nilai jual yang tinggi dengan menyodorkan pesan berisikan foto gelang yang dikirim oleh Jeonjae. Jeonjae merasa bingung dan mengatakan jika ia tidak pernah bertemu dengan seorang wanita ketika di perjalanan. Namdo meminta gelang itu tetapi Jeonjae menolaknya karena ia ingin memeriksanya dulu. Ketika tertidur, Jeonjae bermimpi mendengar suara seorang wanita yang menyatakan cinta kepadanya. Kemudian ia terbangun dan merasa penasaran siapa sebenarnya wanita itu. Sim-chung memutuskan pergi ke Seoul dan pamit dengan teman-temannya dengan berenang menyusuri lautan. 3 bulan kemudian, Sim-chung melihat sebuah perahu di permukaan laut. Ia menanyakan arah untuk menuju Seoul. Orang yang ada di perahu itu menunjukkan arahnya. Orang itu merasa terkejut melihat Sim-chung akan berenang bebas menuju Seoul. Dan ketika di pinggir pantai, segerombolan ibu-ibu dikagetkan oleh seorang wanita yang tiba-tiba muncul dari kejauhan di pinggir pantai. Sim-chung menghampiri mereka dan menanyakan apakah tempat ini adalah Seoul. Namun, jawaban mereka membuat Sim-chung sedih karena ia sudah berenang hingga lelah agar bisa menuju Seoul. Mereka menawarkan tumpangan untuknya karena mereka juga akan ke Seoul. Akhirnya, Sim-chung ikut bergabung dengan mereka. Sampai di Seoul, Sim-chung turun dari bis dan membuat orang-orang di sekitarnya memperhatikan dirinya karena penampilannya yang terlihat aneh dan rambut yang kucel. Sim-chung terkejut melihat seluruh orang berlalu lalang dengan jumlah yang sangat banyak. Mereka memulai pekerjaan menipunya lagi. Jeonjae berganti pakaian di ruang ganti rahasianya dan mengenakan pakaian polisi. Ketika menuju garasi, Namdo memberitahu jika Nyonya Jin-ok yang mereka tipu akan menaiki lift di sebuah gedung. Jeonjae meminta Taeho mengatur lift itu dari atap dan menjalankan rencananya. Sim-chung merasa lapar melihat pedagang pinggir jalan menjual makanan. Penjual makanan mengusir Sim-chung karena ia tak memiliki uang. Sim-chung tak sadar jika mobil milik Jeonjae melewatinya begitu saja.
Sim Chung berjalan dan tak sengaja melihat para siswa yang sedang melakukan pemerasan uang kepada temannya. Ia melihat hal itu dan mencoba meminta uang ke anak kecil perempuan yang lewat di jalan karena lapar. Anak kecil itu menanyainya apakah ia berniat memeras seorang anak kecil. Akhirnya Sim Chung malah dibelikan ramen oleh anak kecil di minimarket. Anak kecil itu mengatakan ia membelikan makanan kepada Sim Chung karena alasan Sim Chung yang kelaparan. Anak kecil perempuan itu berpamitan untuk pergi les dan menyuruh Sim Chung untuk tidak mengulangi mencuri uang milik seseorang. Ia juga memberikan selembar uang untuknya dan memintanya agar menggunakannya baik-baik. Lalu ia meninggalkan Sim Chung. Ketika anak itu berjalan, ia tak sengaja menabrak seseorang. Ternyata yang ia tabrak adalah Jonjai bersama teman-temannya yang akan menuju gedung rencananya. Jonjai tak mengetahui jika Sim Chung ada di jalan yang berlawanan. Selesai menelpon anaknya, Jin Ok memasuki lift sesuai rencana Jonjai. Pintu lift tertahan karena Jonjai hendak masuk. Ketika pintu lift tertutup, Taeyong melakukan tugasnya yaitu memberhentikan lift itu. Di saat itu, Jonjai melepas kacamata hitam yang digunakannya dan membuat Jin Ok menyadari jika Jonjai yang menipu dirinya. Tiba-tiba lampu lift mati sesuai rencana Jonjai yang menyuruh Taeyong. Jonjai melakukan aksi hipnotisnya, membuat Jin Ok mengira jika di belakangnya ada pintu lift yang terbuka. Kemudian Jin Ok melihat anaknya yang hampir jatuh dari ketinggian itu. Jonjai mengatakan jika Jin Ok akan merasa rasa sedih yang dirasakannya adalah sama dengan ibu dari teman yang dibunuh oleh anaknya. Karena Jin Ok terhipnotis membuat dirinya merasakan apa yang dikatakan Jonjai. Ketika hipnotisnya hilang dan lift sudah membuka, Jin Ok keluar disambut oleh bawahannya. Jin Ok langsung meminta agar mencabut semua gugatan dan akan menemui ibu dari teman anaknya ini. Setelah berhasil, mereka keluar menuju mobil. Namdo memuji keahlian hipnotis Jonjai. Taeyong yang biasanya diam saja juga ikut menanyakan cara Jonjai melakukan hipnotis. Jonjai menjelaskan kepadanya dan memberitahu jika tidak semua orang bisa termakan hipnotisnya ini. Sim Chung menemukan mantel yang masih baru di tempat sampah. Ada wanita jalanan yang membiarkannya mencari pakaian di tempat sampah. Ia juga mengatakan jika di daerah sini adalah daerah orang kaya, sehingga ia mendapat banyak pakaian baru di tempat sampah. Ia menanyakan asal Sim Chung dan alasan ia datang ke Seoul. Sim Chung menceritakan alasannya untuk mencari Jonjai. Wanita itu kembali menanyakan alamat dan nomor telepon pria tersebut. Akan tetapi Sim Chung tak memilikinya. Wanita itu menanyakan apakah ada suatu tempat di mana pria itu menyebutkan tempat untuk dikunjungi. Sim Chung teringat perkataan Jonjai yang mengatakan jika ia di Seoul, ia akan mengajak Sim Chung melihat pemandangan bagus di gedung 63. Sim Chung diberitahu oleh wanita itu untuk naik bis menuju tujuannya. Ketika masuk bis, ia ditanyai karena tidak memiliki kartu bis. Supir bis menanyakan apakah Sim Chung memiliki uang. Sim Chung mengeluarkan uang pemberian anak kecil tadi kepada supir bus. Supir bus merasa kesal karena uang yang diberikan tidak cukup, tetapi supir bus akhirnya menyuruh Sim Chung untuk masuk dan duduk. Sim Chung masuk ke gedung yang Jonjai katakan waktu itu. Ia melihat akuarium besar yang berisikan banyak ikan. Ia merasa senang karena ia tidak akan merasa kelaparan. Si A meminta pembantunya untuk memasakkan sup yang akan ia berikan kepada Jonjai. Si A datang ke rumah Jonjai dan memberikan sup rumput laut buatan Yoran pembantunya itu. Jonjai menanyakan bagaimana si A bisa tahu alamat rumahnya. Si A mengatakan jika ia diberitahu oleh Namdo. Ketika memakan masakan yang diberikan si A, Jonjai mengingat masakan ibunya dulu. Tiba-tiba Namdo datang dan memuji si A karena ia menyiapkan semua ini untuk Jonjai. Si A mengajak Jonjai ke bar untuk merayakan ulang tahun Jonjai. Namun Jonjai menolaknya dengan alasan ia sudah memiliki janji. Kemudian Jonjai pergi meninggalkan mereka. Sim Chung masuk ke akuarium dan ditonton oleh orang-orang. Pengunjung tak mencurigai bentuk aslinya karena di tempat itu memang akan ada acara pertunjukan Putri Duyung. Pegawai di sana juga merasa heran karena acara pertunjukan belum saatnya dimulai. Seluruh pengunjung ramai menonton dan memotret Sim Chung. Sim Chung tak sengaja melihat Jonjai melewati akuarium tetapi tidak melihatnya. Sim Chung mengikuti Jonjai dan menggedor-gedor kaca akuarium agar Jonjai melihat dirinya. Ketika hendak pergi berjalan, Jonjai menoleh ke belakang dan melihat Sim Chung. Namun, Jonjai kembali berbalik arah dan pergi karena ia tidak mengingat Sim Chung. Para pegawai merasa kebingungan karena wanita yang akan menjadi Putri Duyung baru datang.
Dan mereka heran bagaimana perempuan yang berpura-pura tadi bisa masuk ke akuarium. Tiba-tiba mereka melihat Sim Chung yang berjalan dari seberang. Karena hendak ditangkap, Sim Chung melempar para pegawai dan kabur. Ketika Junjae berjalan menuju keluar, ia mendapat pesan dari Namdo. Namdo memberitahu jika ia sedang bertemu dengan Thomas, teman Junjae, yang membantunya saat masa pengejaran oleh bawaan Jin-Oh. Namdo juga mengirim foto yang diambil Thomas, dan di foto itu terdapat wanita yang Junjae tipu. Junjae merasa terkejut dan mencoba memperjelas siapa wanita itu. Wanita itu mengenakan gelang giok yang ada pada Junjae. Lalu Junjae memperbesar foto itu untuk melihat lebih jelas siapa wanita itu. Dengan perasaan kaget, Junjae langsung bergegas lari masuk kembali ke akuarium. Kemudian ia mencari wanita yang ia lihat di akuarium karena berdasarkan foto itu ia terlihat sama. Setelah mengelilingi akuarium, Junjae melihat Sim Chung lalu menghampirinya. Ia melihat mata Sim Chung yang berkaca-kaca menatap dirinya.